sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah atas semua limpahan nikmat yang kita terima, apakah terkait dengan dunia ataukah tidak, maka tentu semua nikmat itu berasal dan berawal dari Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah diklaim bahwasanya apa yang kita dapatkan adalah karena kehebatan kita, bagaimana Qarun dan orang-orang yang semisalnya yang kemudian ketika diminta untuk menyembah Allah, mengakui semua dari Allah, dia malah mengatakan utitu min ilmin indi, aku dapat karena aku pintar, karena aku hebat. Bahkan Fir'aun ketika diminta untuk menyembah Allah, malah dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian tema keluarga yang penuh keberkahan, maka pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas kisah tentang bapak yang penuh berkah, ibu yang penuh berkah. Maka mohon izin pada malam hari ini kita membahas atau menyampaikan kisah tentang anak yang penuh berkah. Mungkin panjenengan sudah gak asing mendengar nama ini, mikul sapi segala macam gitu kan. Nah itu saya coba nyari dalilnya gak ketemu. Maka pada malam hari ini saya mencoba untuk menyampaikan yang saya ketemu dalilnya saja. Jadi yang saya nggak ketemu dalilnya, saya nggak berani menyampaikan, nanti tidak malah keliru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni. Kisahnya bermula ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Usair bin Jabir, dia berkata, qala kana Umar bin Khattab idza ata alaihi abdatu ahli Yaman. Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan manusia atau pasukan dari Yaman, maka sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Beliau selalu bertanya kepada rombongan dari Yaman, apakah ada di antara kamu orang yang namanya Uwais bin Amir? Jadi Uwais Al-Qarni ini pun namanya Uwais bin Amir, jadi Uwais anak Pak Amir. Hatta ala Uwais, sampai Umar mendatangi Uwais. Jadi setelah banyak rombongan yang datang nggak ada sampai satu ketika yang ditanya itu Uwais. Faqala, kemudian Umar bertanya, anta Uwais bin Amir, apa kamu Uwais bin Amir? Qala, kata Uwais, na'am, iya saya. Kemudian qala, Umar mengecek lagi. Jadi nggak cuma langsung apa jenenge Uwais bin Amir nggih, enggak, dicek lagi. Min Murad, apakah kamu dari Murad? Summa min Qarn, apakah kamu juga dari Bani Qarn? Qala, kata Uwais, na'am, nggih, itu saya. Saya Uwais bin Amir dari Murad dan dari suku Qarn. Qala, kata Umar lagi, fakana bika barosun, apa tenan kowe mbiyen duwe penyakit baros niku penyakit kusta. Jadi yang saya tahu, mungkin nek kalian tuh mau koreksi, itu kusta niku enten kalih, kusta kering kali kusta basah. Nek kusta basah niku sing niku sok bijine prutul niku. Nah nek kusta kering niku ngapunten niku sing menyebabkan kulitnya belang-belang ngoten niku. Nah, beliau ditanya, apakah kamu punya penyakit kusta itu? Fabarokta minhu, terus bar kowe mari illa mau dia dirhamin, kecuali satu ukuran koin dirham. Apa bener kayak gitu? Pernah sakit sembuh terus masih ada segede koin dirham. Kalau nggih dereng nate nyekel koin dirham, tapi nggih kira-kira nggih kados di 500-an niku nek sakniki. Qala, kata Uwais, na'am, iya. Qala, kata Umar lagi, laka walidatun, apa kowe duwe simbok? Qala, na'am, nggih, saya punya ibu. Qala, kata Umar, jadi dicek bener, Uwais bin Amir min Murad min Qarn, punya penyakit baros, sudah sembuh, tersisa mau diadirhamin, duwe simbok. Kemudian Umar mengatakan, qala, kata Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu,
aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir, akan datang kepada kalian manusia yang namanya Uwais bin Amir ma'amdali ahli Yaman, yang bersama dia itu serombongan pasukan dari Yaman. Kemudian min Murad summa min Qarn, dia berasal dari Murad kemudian dari Qarn. Karena bihi barosun, si Uwais nanti itu dia orangnya itu punya penyakit baros, penyakit kusta tadi. Fabarro aminhu, dan sembuh illa mau diadirhamin, kecuali segede 1 koin dirham. Lahu walidatun, dan dia punya ibu, dua biha barun, dan anak ini kepada ibunya dia berbakti. Nah dalam hadis ini gak disebutkan baktinya seperti apa. Kalau beberapa ustadz itu jelaskan baktinya itu Mas Uwais ini ngangon kambingnya tetangganya, terus dapat bayarannya bagi 2, belikan makan buat ibunya, sama satunya buat tetangganya yang miskin. Nah nanti yang ibunya makannya nggak habis, itu baru buat Uwais. Setiap hari ngoten ini. Tapi itu saya cari dalilnya buatan ketemu. Kemudian lau aksama ala Allahi la'abbarrahu fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Jadi Nabi ngabarke engko akan teko wong jenenge Uwais bin Amir saka Yaman, saka Murad, saka Qarn, duwe penyakit wis mari, tersisa segede koin, kemudian dia punya ibu dan dia berbakti. Maka Nabi menegaskan lagi, nek dia itu mau bersumpah nyebut nama Allah, maka apapun yang disumpahkan dia, yang diucapkan, yang diminta pasti akan terkabul. Makane mengko nek kowe ketemu bocahe njaluk ngapura nang Gusti Allah lewat bocah iki. Jadi bukan njaluk ngapura ten bocah niki mboten, tapi ini dijadikan tawasul. Jadi istilah tawasul itu seperti itu. Jadi kepada yang hidup mboten yang mati. Nah, jadi tawasul itu boleh ada neng kepada yang hidup, bukan yang mati, bukan yang sudah enggak ada. Kemudian Umar berkata, "Fastaghfirli." Jadi ngono kuwi lho Mas Uwais, aku krungu saka Nabi ku ngendikan ngene, "Fastaghfirli." Makane saiki tulung jalukno ngapura marang Gusti Allah dinggo aku. Kemudian fastaghfarallahu, kemudian Uwais pun mendoakan Umar ampunan, ya Allah ampunilah Umar. Faqala lahu Umar, "Aina turid?" Kemudian Umar bertanya kepada Uwais, "Kamu bar iki mau kemana?" Qala, kata Uwais, "Al-Kufah." Kufah niku salah satu kota teng Irak. Kula bar kene mriki ajeng teng Kufah. Qala, kata Umar, "Nawari, ala aktubulaka ila amiliha." Piye nek tak gaweke surat rekomendasi dinggo penguasa Kufah. Jadi cara napa nek pemilu kadane tak goleke dukungan piye gitu. Qala, kata Uwais, "Aku nu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya." Mboten. Kula niku langkung remen dadi wong sing disepelekke menungso. Artinya saya enggak seneng dengan orang yang kemudian menjadi orang yang kemudian napa secara politik niku kemudian punya dukungan didelok wong sobyo-sobyo boten. Kula senenge ngeten iki mawon, biasa-biasa mawon. Qala, kemudian perawi mengatakan falam maka minal am, maka ketika kemudian tahun berganti al-muqbil yang akan datang, hajar rajulun min asrafihim faqa Umar, maka pembesar Kufah pada waktu itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan kemudian dia bertemu dengan Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Kemudian Umar bertanya, fasa'alahu an Uwais, bertanya tentang Uwais. Jadi Umar gak nanya soal piye pemerintahanmu aman lancar orang, nanti ditekoki Uwais piye Uwais. Qala, kata orang itu, si pembesar itu, taraktuhu rafsal bait qalilal mata. Uwais niku sak ngertos kula niku omahe reot terus ra duwe duit. Dadi napa kebiare mboten ketok, wong ra duwe biasa-biasa wae. Qala, kata Umar, rungokno Mas kan, atau rungokno Pak Bupati. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amdati Yaman." Akan datang pada kalian seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Min Murad, dia dari Murad. Summa min Qarn, kemudian dia dari Qarn. Karena bihi barosun, dia punya penyakit baros. Fabar aminhu, terus mari. Illa mau dirhamin, kecuali segede koin dirham. Lahu walidatun huwa biha barun,
dan dia punya ibu dan kepada ibunya dia berbakti sepanjang hari setiap saat. Lau aksama ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Kalau orang ini bersumpah menyebut nama Allah pasti kabul, maka nek memungkinkan jaluk ngapura marang Gusti Allah lewat wong iki. Kuwi sing tak rungokke saka Kanjeng Nabi. Fa'ata Uwaisan faqala istaghfirli. Maka orang itu langsung mencitat mulih goleki sing jenenge Uwais sing dianggap sepele kali menungso pada zaman niku, dan begitu ketemu kemudian dia mengatakan istaghfirli, jaluk ampun kok aku Mas gitu. Kemudian qala anta ahdasu ahda bi safarin sholihin fastaghfirli. Loh, kok wonten Pak? Wong kula mireng jenengan niku bar minggah kaji. Minggah kaji niku perjalanan yang sae bi safarin sholih, safar yang sholih yang harusnya niku safar yang baik kudune jenengan sing ndongake kula iki lak kualik gitu kan, kata Uwais merendah gitu kan. Kemudian qala pembesar ini mengatakan, laki itu Umar, wis Mas, ora usah berdebat suwe, aku bar ketemu Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Uwais akhirnya paham, oh iya, berarti kowe njaluk mrene tak kon njaluk kon ndongake aku jebule mergo bar ketemu Umar. Jadi Uwais juga nggak bisa menolak itu gitu. Kemudian qala kata Umar, nggih pun na'am, nggih tak dongake. Fastaghfaralahu, kemudian Uwais memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Fa fatina lahun nas fantolaqa ala wajhi, maka bar kejadian itu orang-orang pada datang untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Mas Uwais niki, tapi karena saking riuh ramenya, saking kemudian mengganggu ketenangan Mas Uwais ini memilih untuk pergi dari kampung halamannya, dan sejak itu tidak diketahui di mana akhir dari kehidupan beliau. Jadi pilih sumingkir, pilih ngilang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah kisah ini menunjukkan bahwasanya ada mukjizat yang benar-benar nampak dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengabarkan tentang munculnya orang yang akan datang, yang mana orang itu benar-benar muncul. Ini berarti nubuat, berarti beliau itu adalah seorang nabi. Dan kemudian yang kedua, ketika kita ambil pelajaran, maka ternyata Allah memiliki banyak rahasia. Yang rahasianya itu enggak diberitahukan kepada semua nabi, illa man irtadha mir rasulin. Hanya dikasih tahu kepada nabi-nabi yang diridhoi. Yang diridhoi untuk dikasih tahu. Jadi bukan berarti nabi lain enggak diridhoi, tetap diridhoi, cuman untuk memberitahu hal yang gaib itu enggak semua nabi. Termasuk ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir bareng, maka yang dibukakan mafatihul ghaib itu Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa tidak. Sehingga ketika kemudian Nabi saja dipilih, yang dibukakan tentang yang gaib itu enggak semua, dan kenabian sudah selesai, maka nek sakniki kok enten piyai ngaku-ngaku ngerti bareng gaib, nah niku insyaallah ngapusi. Ini akidah. Karena nanti ada orang yang ngomong, aku siap jadi penjaga gawang neraka barang gitu kan. Nah maka hal-hal seperti ini gak mungkin bisa terjadi. Seolah-olah dia pernah merasakan neraka sehingga dia siap ke situ. Bahkan dia pun ngomong aku pernah dipendem 40 dino gitu kan. Parah meneh dia ngomong aku pernah edan 3 tahun gitu. Nah maka hal-hal seperti ini harus kemudian kita hati-hati. Kemudian yang ketiga, keistimewaan atau manakib dari Uwais nampak dari perintah Nabi SAW kepada Umar bin Khattab untuk memintakan doa kepada Uwais. Padahal nek jenengan ngertos, Nabi pernah mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masa ketika aku ada, tentu bersama dengan para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu masa tabi'in, dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka orang terbaik sepanjang masa setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Kalau konteksnya adalah sekumpulan manusia. Dan di antara para sahabat itu ada 10 yang dijamin masuk surga. Dan di antara 10 yang dijamin masuk surga itu ada 4 khulafaur rasyidin. Dan Umar bin Khattab termasuk salah satu dari 4. Jadi keutamaannya termasuk sahabat, termasuk 10 yang dijamin masuk surga, termasuk 4 khulafaur rasyidin. Maka 3 keutamaan ini ternyata tetap disampaikan kepada Umar, mengko teko manungsa jenenge Uwais. Nek nganti ketemu njaluk donga supaya Gusti Allah ngampuni kowe liwat dhewe. Padahal Uwais ini adalah tabi'in.
Uwais itu orang yang beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, sehingga tidak terpenuhi syarat bahwasanya Uwais itu adalah seorang sahabat, karena syarat seorang sahabat adalah beriman dan pernah ketemu dengan Nabi. Adapun Uwais ketika beriman, beliau memang benar Nabi masih hidup, tapi begitu kemudian selama beliau beriman, Uwais gak pernah ketemu dengan Nabi, sehingga para sahabat para ulama memasukkan Uwais ini pada jajaran tabiin, bukan sahabat. Dan tentu kembali ke hadis yang saya sebutkan di depan, sahabat lebih mulia daripada tabiin. Sampai Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqtum misla Uhudin dahaban, kalau sekiranya kamu berinfak emas segede Uhud, maka itu gak akan pernah mengungguli pahalanya para sahabat, walaupun dia berinfak hanya 1 mud. 1 mud itu seperempat sok. Berarti nek sak sok niku 2,5 kilo. Berarti nek 1 mud niku nggih kira-kira sekitar 700 gram atau 7 on gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya pahala 7 on emas yang disedekahkan tapi dilakukan oleh para sahabat itu lebih besar daripada kita kalau sedekah segede gunung emas gitu kan. Napa meneh sedekahe mboten emas turun rasa segede gunung kan. Otomatis lebih sedikit lagi gitu. Nah, ternyata Uwais ini memiliki keutamaan ketika dia dikatakan bahwasanya dia punya walidatun wa kana barun lahu, dan dia berbuat baik kepada ibunya. Ternyata keutamaan ini menyebabkan Uwais itu punya keunggulan sehingga orang yang mulia disuruh medun, Umar bin Khattab disuruh menurunkan kemuliaannya dalam artian kon njaluk donga kepada yang di bawahnya secara grading kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan menjadi anak yang penuh berkah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu bisa menyebabkan seseorang yang mungkin sama masyarakat itu dianggap biasa-biasa aja, ra duwe apa-apa, ora diperhitungkan, bahkan rapat RT ngomong ra kena, maka itu bisa di mata Allah Subhanahu wa taala justru didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada kisah tentang seorang ulama yang dia itu selalu sujud di depan Ka'bah. Ketika Mekah itu posisi kering, kurang kekeringan, beliau mengangkat tangan minta hujan, malam itu langsung hujan. Kemudian ketika hujan turun terus-terusan, dia kemudian di depan Ka'bah minta supaya hujan berhenti, langsung berhenti. Ada orang seperti itu. Dan kemudian ketika ada yang mengetahui keberadaan orang itu, maka dia kemudian menengadahkan tangan ke langit dan minta supaya hari itu juga untuk dicabut nyawanya. Mati Pak gitu. Maka hal-hal seperti ini yang kemudian kita harus harus paham, harus tahu bahwasanya nggak perlu kita kemudian ngapunten mencari kuburan-kuburan untuk ngalap berkah. Yang benar adalah keberkahan itu ada pada keramat yang hidup, yaitu sinten orang tua. Wong tua wis mati kata Pak Mul. Nah, maka kebaktian pada orang tua yang sudah nggak ada itu nanti ada sendiri poin-poinnya. Tapi ala kulli hal apapun itu, ini harus kita pahamkan bahwasanya ternyata kebaktian pada orang tua itu bisa menyebabkan posisi orang yang dianggap biasa doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang ketoke mulia di mata manusia belum tentu kemudian di mata Allah Subhanahu wa taala doanya langsung kabul. Ramilo, ini menjadi semangat kita untuk kemudian tetap bertahan di jalur menjadi anak-anak yang penuh berkah kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka poin yang keempat, dianjurkan untuk meminta doa atau ampunan lewat perantara orang solih yang hidup. Nah, jadi bukan yang mati. Jadi kalau udah mati ya sudah. Makanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Dari 4 ini 3 mati terbunuh, meninggal terbunuh. Ini menunjukkan bahwasanya posisi atau kondisi politik pada zaman itu genting. Abu Bakar terbunuh, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, yang boten sinten? Keliru. Abu Bakar boten, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Abu Bakar boten, Abu Bakar sakit tua gitu. Maka ini menunjukkan kondisi politik itu genting. Sampai yang namanya Khalifah Ali ini kepalanya dipenggal didadekke mahar. Dalam kondisi politik yang genting seperti itu, mereka tidak pernah sekalipun mendatangi makam Nabi SAW dan minta kepada Nabi SAW untuk dibantu urusan negara. Mang tulung kula Kanjeng Nabi, mboten nate, Pak.
Kenapa? Karena jelas di dalam Quran dikatakan ud'uni astajib lakum. Donga ning aku marang aku kata Allah tak kabulno. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mau bertawasul, maka yang hak yang benar adalah kepada orang yang solih yang masih hidup, bukan yang sudah wafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, boleh orang yang lebih mulia kedudukannya meminta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Artinya ketika ada ngapunten panjenengan misal punya kedudukan sosial yang tinggi, mungkin presiden, bupati dan seterusnya, nggak ada salahnya jenengan ketika kemudian datangi pesantren, kemudian jenengan ketemu sama santri yang mungkin panjenengan anggap ini bocah agak inget mau solih banget, mojok ning sok paling ngarep maca Quran, bareng rampung ngenteni adzan, dhek salat bar salat dikir wirid donga nganti nangis-nangis, misal jenengan nemoni ngoten niku ten pesantren, barangkali jenengan nembe mlampah safar lalu kemudian mampir ke masjid suatu pesantren nemoni ngoten niku dan jenengan saged nglipir nyedaki bocah terus mangsanjang le dongokno bapak yo muga-muga mlebu surga jenengku Pak Mul, terus ditinggali 1.000 assalamualaikum niku barangkali niki anak sing berbakti sama ibunya yang tadi dikatakan kalau dia bersumpah menyebut nama Allah pasti dikabulkan. Makanya ampun napa istilahnya, ampun gengsi kalau kemudian wah mosok aku mantan pejabat kok njaluk donga karo bocil-bocil. Nek emang bocile saleh mboten napa-napa gitu. Malah sing klentu niku nek malah goleki kuburan, petilasan, goleki tempat-tempat keramat dari malah sing klentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus wes niku sinten ya? Tadi sempat disinggung ya. Wes niku sinten? Maka saya menemukan riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat ini bahwasanya karena Uwais bin Amir rajulun min Qarn. Yang namanya Uwais bin Amir itu adalah laki-laki dari kabilah Qarn. Wa kana min ahlil Kufah dan dia adalah penduduk Kufah Irak. Wa kana minat tabi'in dan dia adalah dari kalangan tabi'in. Fa kharaja bihi wadhun dan dia terkena penyakit belang. Tadi kalau yang di riwayat tadi bahrosun. Fata Allah ayyudhibahu anhu fa'adhabahu. Maka dengan penyakit belangnya itu dia berdoa kepada Allah agar menghilangkan penyakit itu dan Allah hilangkan penyakit tersebut. Dan dalam berdoa beliau mengatakan Allahumma da'li fi jasadi minhu ma azkuru bihi ni'amaka alayya fatarokallahu minhu ma yadhkuru bihi ni'amahu alayhi. Jadi donga njaluk mari ning ditambahi. Ya Allah, kula nyuwun mantun ning mang tinggalke sebagian penyakit niki ten jasad badan kula sebagai pepeling atas nikmat panjenengan yang jenengan berikan. Jadi Uwais niku nek njaluk supaya mari kulite kinclong mboten belang saged ning malah dongane mang tinggalke sithik dingge pepeling nggih kula. Kemudian maka Allah meninggalkan sedikit bekas penyakit tersebut di tubuhnya sebagai pengingat atas nikmatnya. Wa kana rajulan yalzamul masjida fi nasin min ashabi. Dan Uwais ini pada masa hidupnya adalah orang yang senantiasa berada di masjid bersama beberapa sahabatnya. Jadi kalau di hadis yang pertama dia punya ibu berbakti sama ibunya, maka di hadis yang kedua ini dia punya kebiasaan seneng jumeneng ten masjid, boten ten merapatan, boten ten pos kamling, ten masjid gitu kan. Pos kamling rondo ora entuk Mas, angsal. Maksud kula nek ten pos kamling main gaple niku lho, sok mendem barang niku lho mboten angsal. Nggih. Kemudian wa kana ibnu ammin lahu. Jadi piyai niki seneng ten masjid kalih kanca-kancane delalah duwe ibnu ammin, duwe sepupu Pak. Jadi anake Ume Yalzamu Sultan, di mana sepupune niki seneng banget berada di lingkaran kekuasaan. Jadi nek enten raja dek ning sekitare, wis mbuh napa wae angger pokoke manggone ning sekitare kerajaan. Dek enggak bisa jauh-jauh dari pejabat, enggak bisa. Kon gowoke apa ya gelem ngono, kopere gelem kon gowoke apa ya gelem. Kemudian yula'u bihi dan kemudian dia sangat terpesona dengan kehidupan para penguasa. Fa in ra'ahu ma'a qaumin aghniya qala ma huwa illa yastaqiluhum. Dan karena dia terpesona dengan kehidupan penguasa, maka ketika dia melihat Uwais
Jadi Uwais niki senenge ning masjid, jenenge ning masjid niku kan sinten mawon saged ten masjid, angsal ten masjid to. Wong sugih entuk, wong ra duwe entuk. Lah, sepupune niki selalu suudon. Jadi dhek gandeng senenge ten lingkaran penguasa, senenge amor karo wong sugih-sugih karo pejabat-pejabat, wegah amor karo wong ra duwe, wong sepele wegah. Maka ketika Uwais niki ten masjid ketemu karo wong sugih-sugih ten mriki, maka kata sepupunya niki ya cek dulur berarti kan, mahwa illa yastaqiluhum, iki bocah iki mesti nek cedak karo wong sugih mesti ngecake butuh. Nah, coba. Jadi dia sepupu mesti gaene ngarani ngono. Jadi padahal sebenarnya kelakuan itu kelakuan dia. Makanya jenengan ampun gelo nek jenengan gadah rencang napa tangga sing punya akhlak yang jelek. Terus kemudian jenengan ra ngopo-ngopo dituduh. Itu biasanya niku jane akhlaknya yang kemudian dikeluarkan gitu. Dikeke tetanggane. Kae mesti ngene-ngene. Padahal jane niku modelane kiyaine niku gitu kan. Nek coba Pak Mul kita kok kula mboten nek niki. Wani kualat ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya kae wis nek cedak wong sugih mesti ngecake butuh, mesti golek butuh. Wa in ra'ahu ma'a qaumin fuqara. Jenenge ten masjid sok wong sugih mriku, sok wong ra duwe mriku. Lah delalah ngobrol karo wong sugih dituduh ngecake butuh, begitu kemudian sing ten niku wong ra duwe dhek ngobrol, sepupune wau ngomong mahwa illa yahtauhum. Delok kae nek ngomong karo wong ra duwe, wong ra sekolah, wong ra berpendidikan, biasane arep diapusi. Luar biasa nih. Ini nek sepupu jenengan sing ngapake Pak Mul. Tak itik-itik ya. Kemudian wa Uwais la yaqulu fi ibni ammihi illa khairon. Wah niki akhlake. Uwais niku ngertos nek gaene dirasani ngoten niku karo sepupune, ning Uwais niku gak pernah bales omongan sepupune kecuali sing sae. Dadi nek misal sepupune ditekoki wong, "Lho sepupu ngrasani kowe ra apa-apa. Gen bahagia jarne ae, ra apa-apa." Lagian yo kayak dulurku, kayak anaknya omku ora masalah yo. Ra apa-apa. Enggak pernah dia marah. Nek menurutku sepupu piye? Kayak cah apik pemengan, apik pol. Jadi malah dipuji, Pak, enggak pernah dijelek-jelekan. Artinya kalau dalam hadis ini yang riwayat yang kedua ini akhlak utamanya, kalau yang pertama kan berbakti sama orang tuanya, kalau yang kedua ini dia punya akhlak enggak pernah berbuat jelek kepada orang yang memperlakukan dia dengan jelek. Kemudian ghairu annahu idza marra bihi istatara minhu makhafatan ayya sama fi sabbihi. Dan kemudian yang terjadi bahkan dia selalu menghindar kalau ada yang mancing-mancing supaya ngelek-elek sepupune, dia menghindar karena dia khawatir mengko keceplosan ngelek-elek sepupunya, dia enggak mau. Jadi dia berusaha melawan jenenge inna nafsala amaratum bisuk to, nanti nek dipancing-mancing ya kepancing gitu. Nggo jenengane ngene-ngene. Heeh, cen ngono ku modelane gitu kan. Tapi niki wis mboten kersa. Wis dipancing-pancing moh pilih ngalih. Wis yo tak lunga sik. Lah niki meh nguyu ngono. Apa alasan apa wae kowe dilakoni. Sing penting ora ditutuke cerita nyeritake sepupune sing elek-elek niku wong. Nah, kemudian wakana Umar bin Khattab, dan ada pun suatu ketika Umar bin Khattab yas'alu al-fududa idza qadimu alaihi minal Kufah. Umar bin Khattab pun nyegati para khalifah, para kafilah yang datang dari Kufah dicedai dan selalu ditanya, hal ta'rifuna Uwais bin Amir Al-Qarni, apakah kamu ngerti orang yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni? Fayaquluna la, rata-rata menjawab tidak. Sampai pada satu ketika faqadima wafdun min ahlil Kufah fihim ibnu ammihi dzalik. Sampai satu ketika ada rombongan kafilah dari Kufah yang ternyata sepupune wau enten mriku. Kemudian dikatakan faqala, Umar bertanya, pokoknya angger setiap ada yang dari Kufah yang berpotensi membawa Uwais bin Amir ini, Umar selalu nanya. Maka begitu kok banyak sering kok nggak ada, Umar nggak nyerah sampai harus ketemu. Dan begitu kemudian yang terakhir ini adalah ada sepupunya ditekoki hal ta'rifuna Uwais bin Amir Al-Qarni, apakah kalian ini tahu, kalian dari satu kafilah, jadi nggak langsung nembak satu orang, apakah kalian ini tahu yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni? Qala ibnu ammihi, sepupunya langsung ngaku, wah ngertos kula, ya Amirul Mukminin, huwa ibnu ammi, itu anak dari pamanku, sepupu. Kan tadi tabiat dari orang ini kan pengen selalu cedak sama penguasa. Begitu sing tekok presiden, dia ngerti jawabannya langsung ngaco gitu kan. Nek
Namanya orang dia pengen unggul, ning sakjane orang duwe kualitas. Supaya ben iso unggul kudu ngintek kancane, kudu ngintek tanggane, kudu ngintek saudarane, maka itu pun dilakukan. Jadi orang itu kalau nggak punya kualitas, biasanya nek pengen maju dia harus ngikut, harus ngintek, harus jatuhkan orang lain. Karena dia nggak cukup bekal untuk kemudian menjadi yang utama. Ilmu raono atau kemudian bodoh yo raono, napa melih rupa ya ora bejeji gitu kan. Jadi wis ora enek sing iso diandalkan, maka cara satu-satunya adalah menjatuhkan. Menjatuhkan, menginjak, menghina, wis pokoke piye carane. Makanya jangan dapati sebagian orang bahkan membunuh, naudzubillah, setan itu terbiasa. Nah, maka dalam konteks ini begitu ditanya, apakah kalian tahu? Maka sepupunya langsung ngacung dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, huwa ibnu ammi, itu anak pamanku. Langsung menjatuhkan dia. Huwa rajulun nadlun fasidun. Dia itu orang yang hina, nadlun, hina. Pokoknya Allah. Kemudian fasidun, rusak. Nggak tahu apa-apa aja ngelok rusak, hino gitu kan. Lam yablugh ma in ta'rifu anta ya Amirul Mukminin. Apa jenengan ra ngerti kelakuane wahai Amirul Mukminin? Coba. Seorang presiden, pemimpin kaum muslimin Amirul Mukminin sampai dikatakan apa jenengan nggak ada intel yang ngabari kelakuane sepupu dulu. Padahal intelnya Amirul Mukminin justru dari sinten wau Rasulullah. Jadi malah intel A1 gua. Nek perlu A0 gitu. Jadi wis genah asli ora nek dusta sama sekali. Faqala lahu Umar. Umar langsung menjawab, "Wailaka halak. Cilaka kowe Mas, nek ngomonganmu koyo ngono. Cilaka kowe wis to. Wailaka halak." Tah dibaleni meneh. Cilaka kowe Mas. 2 kali sampai dikatakan begitu. Idza ataitahu. Nek kowe ketemu wonge, fa'akrihu minni assalam, sampaikan salammu. Coba. Jadi dulure berusaha menjatuhkan kuwi wong hina, wong ala, wong rusak, wong elek saelek-eleke wong gitu. Malah dibalas sama Amirul Mukminin, wis kowe cah ra gendah gitu. Nek ketemu sampai ke salame saka Amirul Mukminin. Wa murhu falyafid ilayya. Terus ngomong nek dheke didhawuhi mrene. Sing ngongkon Pak Presiden, Amirul Mukminin, sing ngongkon pemimpin kaum muslimin gitu. Maka kemudian ya orang ini nggak bisa ngomong lagi. Ngomong dilokke cilaka kowe gitu. Apalagi zaman dulu tuh yang namanya pemimpin kaum muslimin itu ya pemimpin pemerintahan, ya pemimpin agama. Artinya orang yang paling alim, yang paling soleh, orang yang paling ngerti tentang hukum itu ya Amirul Mukminin pada waktu itu. Jadi ketika udah diucapkan ngono, dia nggak bisa selak piye-piye nek wani napa istilahnya berargumen macam-macam gitu kan, malah mungkin dicekel, ditahan dan sak piturute. Dia nggak mau berhadapan dengan hukum gitu kan. Makanya dia pilih nyari aman. Nggih. Gitu. Faqadimal Kufah, maka sepupunya kembali ke Kufah, falam yadok siyahba safarihi anhu hatta atal masjid. Begitu teko, bajunya niku dereng dicopot, langsung mlipir ten masjid mergone Mas Uwais sobone ten masjid. Qala, kemudian perawi mengatakan faro'a Uwais falam mabih, dan kemudian sepupunya ini bertemu melihat Uwais dan kemudian menjumpainya. Faqala, kemudian dia berkata kepada Uwais, istaghfirli ya ibna ammi, jalukno ngapura nang Gusti Allah buahku wahai sepupuku. Qala, kata Uwais, ghafarallahu laka ya ibna ammi, semoga Allah mengampuni engkau wahai anak pamanku. Qala, kata sepupunya, wa anta yaghfirullahu laka ya Uwais bin Amir, dan semoga Allah juga mengampuni engkau wahai Uwais bin Amir. Amirul Mukminin yuqri'ukas salam. Amirul Mukminin nitip salam dinggo kowe gitu kan. Kemudian kata Uwais, qala wa man dzakaroni li Amirul Mukminin. Sopo sing cerita soal aku ning Amirul Mukminin? Dia tuh enggak mau benar-benar dikenal, bahkan presidennya pengen kenalnya dia jane moh gitu. Sopo sing critake aku ning dhek? Qala, kata sepupunya, wa dzakaroka wa amarona an nuballighoka an nafida ilai. Aku ora cerita apa-apa soal kowe, padahal wong elek-elek to. Aku ora. Justru dhek dhewe piyaine dhewe sing nyebutke jenengmu, bar kuwi nitip salam, bar kuwi ngekeki dawuh supaya kowe mrono ngadep gitu. Padahal wau nyebut gitu kan. Padahal wis kok sing nyebut aku sapa? Kok nganti ngerti. Sepune ngomong, aku ora. Pokoke aku mung dititipi salam, kon nyampeke.
nek kowe kon rono gitu kan. Nah, qala kata Uwais, sam'un wa ta'atun li amirul mukminin. Siap saya mendengar dan taat untuk Amirul Mukminin. Fa wafada ilaihi, dan kemudian beliau datang menuju Amirul Mukminin. Jadi melewati perjalanan yang jauh dari Irak menuju Mekah, sampai ke sana kemudian ketemu dengan Amirul Mukminin. Hatta dakhala ala Umar, sampai kemudian ketemu dengan Umar bin Khattab. Faqala, Umar bin Khattab kemudian bertanya, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Mas Uwais bin Amir? Jadi dicek satu-satu. Ini loh seorang ulama, seorang alim niku nek mau berargumen apalagi urusan yang penting berkaitan dengan bab akidah, beliau tuh ngeceknya satu-satu. Dalile apa, munine piye, diturut siji-siji. Nah, maka dalam konteks ini beliau menanya satu-satu kayak di depan tadi. Anta Uwais bin Amir, kamu Uwais bin Amir? Naam, kata Uwais bin Amir. Kemudian qala, kata Umar bin Khattab, antal ladzi kharaja bika wadahun fada'autallah ayyudhibahu anka fa'adhabahu. Apa kowe sing duwe lara belang-belang terus kowe ndonga supaya lara kuwi disingkiri karo Gusti Allah, terus Gusti Allah nyingkirke, terus bareng kuwi cek dadak kowe ngomong meneh dalam dongamu, Allahumma li fi jasadi minhu ma azkuru bihi nikmataka alayya. Ya Allah, mangsisake penyakit iku supaya kula selalu ingat nikmat dari engkau yang engkau berikan kepadaku. Kemudian fatarokalaka fi jasadika ma tazkuru bihi ni'amahu alaika, maka dari ucapanmu dongamu kuwi akhirnya Gusti Allah nyisake penyakitmu kuwi gen kowe iso eling-eling nikmate Gusti Allah. Qala, kata Uwais bin Amir kaget deh, karena enggak pernah cerita. Karena itu penyakit yang ada di dalam baju. Jadi boten ketinggal. Jadi piai-piai ngapunten, piai-piai yang punya penyakit ngoten niku biasanya sosok bajune niku brukut itu lho. Jadi nek misal pasti bongin tangan, tangane ketok putih, bareng ngapunten dicopot bajune jane awake ireng gitu. Ning pas belangnya tangan niku putih, sosok ngoten niku. Nah, maka Uwais ini enggak pernah cerita kepada siapapun. Lah kok Umar ini radhiyallahu anhu ini bisa menjelaskan, jenengmu iki kowe kok kene, kowe tau dongamu uninane ngene, ning dongamu kuwi jek mbok tambahi supaya disisake, sisane iki tujuane ngene. Padahal Uwais gak pernah cerita kepada siapapun. Uwais kaget. Dan Uwais pun mengatakan, "Wa ma adraka ya Amirul Mukminin." Panjenengan kok saged ngertos ngoten niku, Amirul Mukminin. Fa wallah mattala'a ala hadza bashar. Saya itu gak pernah cerita. Nek saya itu dongo koyo ngene iki kepada satu orang pun menungso ora tau gitu. Kok jenengan iso ngertos? Kala kata Amirul Mukminin, akhbarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngabari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mas. Dadi ora sapa-sapa, Rasul Mas. Annahu sayakunu fit tabi'in, akan datang dari kalangan tabi'in rajulun min qarnin, seorang laki-laki dari suku Qarn yuqalu lahu Uwais bin Amir, yang namanya Uwais bin Amir. Makanya gue mau tak tekoki jenengmu bener Uwais bin Amir sangka Qarn. Nah, tenan. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, yahruju bihi wadahun fayad'ullah ayyudhibahu anhu. Kemudian dia punya penyakit kulit dan dia minta supaya Allah menghilangkan penyakit itu. Fayudhibahu, kemudian Allah menghilangkan. Ning kok bocah niku, kata Nabi SAW, dia berdoa lagi, Allahumma ta'li fi jasadi ma azkuru bihi ni'mataka alayya. Ya Allah, mangsisake penyakit niku sithik mawon agar kemudian saya bisa mengingat atas nikmat kesembuhan yang jenengan paringi. Qala, kata Uwais, kata Nabi SAW mencisahkan tentang Uwais pada zaman beliau masih hidup. Fayada'ulahu minhu ma yadhkuru bihi ni'amahu alaihi, maka Allah berkenan meninggalkan sebagian penyakit itu agar sebagai pengingat. Faman adrokahu, kata Nabi, siapa yang kemudian bertemu orang itu minkum di antara kalian wahai para sahabat, fasato'a ayyastaghfirallahu, maka sebisa mungkin mintalah ampun kepada Allah melewati orang ini. Falyastaghfir lahu, maka mintalah ampun kepada Allah lewat orang ini. Maka Umar bercerita seperti itu, kemudian Umar mengatakan, fastaghfirli ya Uwais bin Amir. Nah, kuwi cerita Nabi, makane saiki aku njaluk donga jalukno ngapura marang Gusti Allah. Faqala lahu, kemudian Uwais mengatakan, ghafarallahu laka ya Amirul Mukminin, semoga Allah mengampunimu wahai Amirul Mukminin. Qala, kata Umar bin Khattab, wa anta yaghfirullahu laka ya Uwais bin Amir, dan semoga Allah juga mengampunimu wahai Uwais bin Amir. Qala, falamma sami'u Umar, maka ketika orang-orang mendengar apa yang Umar sampaikan, jadi dialog itu didengar oleh sebagian orang, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun,
maka orang-orang pada berdatangan kepada Uwais dan mengatakan, "Istaghfir li ya Uwais, mintakan ampun untuk kami, untuk saya ya Uwais." Qala al-akhar, yang lain mengatakan, "Istaghfir li ya Uwais, mintakan ampun ya Uwais." Falamma katsuru, ketika orang-orang makin banyak yang minta supaya dimintakan ampun, alaihi insabat fadhahaba, kemudian dia melarikan diri dan pergi, famaru'iyah hatta sa'ah, dan tidak pernah diketahui dia lari kemana dan mati di mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tadi mengkonfirmasi bahwasanya yang pertama ada anak yang penuh berkah yang bernama Uwais. Hadis yang pertama jelas dikatakan bahwasanya dia adalah anak yang punya ibu yang dengan itu dia berbakti, yang dengan sebab baktinya Allah kemudian mengizinkan semua doanya terkabul, bahkan ketika doa itu diminta oleh sosok yang sangat mulia yaitu Umar bin Khattab. Dan kemudian pada hadis yang kedua, ternyata anak yang penuh berkah ini dalam hadis ini memiliki sifat dan ciri dia ahli ibadah, sering di masjid, dan kemudian dia punya hati yang lapang, walaupun dicaci, dimaki, dihina, dia tidak pernah membalas, dan dia selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia nggak mau kehilangan kesempatan untuk senantiasa bersyukur. Pramilo di depan tadi pembukaan saya, ketika kita hari ini punya nikmat banyak, alhamdulillah. Nggak dikasih nikmat dunia banyak, yes alhamdulillah, masih dikasih iman. Dan iman inilah yang kemudian menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat itu kalau kemudian dipegang oleh orang beriman itu bermakna nikmat, artinya sama-sama duit. Dicekel Pak Alek itu namanya nikmat. Tapi kalau kemudian duit itu dicekel pada orang yang nggak beriman, Pak Petrus misal gitu, itu jenenge bukan nikmat, namanya laknat itu. Bahkan dalam kondisi tertentu itu bisa disebut sebagai istidroj. Artinya orang ini dikasih nikmat yang banyak, dan tadi dalam Quran surat Al-Maidah tadi disebutkan, jangan kamu gumun sama pola tingkah orang-orang kafir di muka bumi, karena ya memang seperti itu. Dan Allah sudah janjikan kenikmatan surga yang kekal di sana untuk orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya gak semua orang beriman akan diberikan nikmat dunia, karena nikmat dunia itu kalau diberikan sama, maka nanti yang akan menerima sedekah Pak Alex sinten gitu kan. Begitu pula sebaliknya, kalau semua nanti susah lah, yang akan sedekah sinten. Maka kebijaksanaan dan keadilan Allah, maka ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang mampu, ada orang yang enggak. Tapi di antara semua itu yang terbaik adalah orang yang beriman. Karena iman inilah yang kemudian menjadi modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini yang harus kemudian kita wariskan kepada putra-putra kita, sehingga anak-anak yang kemudian hidupnya dibingkai dengan keimanan yang benar dan baik, dia akan ngerti setelah wajib berbakti kepada Allah, maka dia akan berbakti pada orang tuanya, dan otomatis akan menjadi berkah buat orang tuanya, yang pada akhirnya hidupnya akan dipermudah. Ketika dia punya masalah, tinggal menengadahkan tangan ke langit, Allah akan kabulkan karena dia menjadi anak yang berbakti. Niku kesimpulan kajian pulau pada malam hari ini. Mbok bilih cekap semanten wonten ingkang badhe ngejak rame. Wonten. Nggih monggo, Bapak. Bisa dikatakan mendapat karomah gitu. Oh nggih. Jadi ketika kita ngomongkan keistimewaan manusia, kalau konteksnya adalah nabi niku mukjizat, kalau konteksnya waliullah, jadi Uwais ini sebagian ulama menyebut sebagai waliullah. Dan waliullah niku mboten mesti sing ngangge udeng gede napa ngangge sorban gede nganggo teken ndas kula ngoten niku mboten. Niki bahkan dia orang yang enggak dikenal orang, enggak mau terkenal. Jenengan nek cermati bener-bener iki orang yang bener-bener enggak mau terkenal ya. Mayoritas ulama menyebut Uwais itu sebagai waliullah karena omongannya, doanya, sumpahnya itu terkabul. Maka ketika itu konteksnya waliullah itu namanya karomah. Tapi kalau konteksnya umumnya kita, ya kula panjenengan lan umumnya kaum muslimin, itu namanya maunah. Maunah gitu. Nah, nek sing ten dalem tok namine marfuah gitu. Tergantung gone dhewe-dhewe gitu. Nek Pak Mul namine Bu Mul. Ngaten nggih. Ya, jadi ketika mau makane wau kula sanjang ketika panjenengan safar, lalah mampir ten masjid, panjenengan ningali enten piyai santri napa-napa misal dalam masjid pesantren kan sok enten masjid pesantren ten pinggir mergi lho. Wah niku kemudian wanti ndonga nangis-nangis sujud jenengan kok jenengan gatekke tenan pas salat sunah maksudnya nek salat wajib gatekke berarti jenengan mboten salat nanti. Oh gatekke tenan gitu kan. Wah pun cedhaki mawon salami gitu kan. Sangoni 50.000 napa 20.000 pun aman. Dongokno aku ya le. Muga aku mlebu surga gitu.
Wonten. Insyaallah aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enten mulai? Pak Hari. Pak Hari. Pun tekap, kita tutup dengan doa nggih mumpung Jawa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa. Panjenengan aminkan semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik semuanya atau sebagian. Ngapunten wau santri kula mbageke buku Zikir Pagi Petang niku ceritane asisten rumah tangga saya yang udah ikut saya belasan tahun meninggal. Terus ninggalke warisan nganti 50 yuta napa pinten niku tabungane niku pun kula dunggil terus rayine enten setunggal sing mboten kersa pun dengan sedekah kemawon kula mikir apa gitu kan. Nah, tak tukoke bakso kok ketok akeh banget gitu kan. Akhirnya kula tukoke buku niku mawon. Dadi istilahnya jenengan maos niku pada waktu pagi nanti dilindungi sampai petang, jenengan maos niku pas petang dilindungi oleh Allah dari setan sampai pagi, jenengan angsal pahala, piyai ini angsal pahala gitu kan. Terus kula sing nukokke, maksudnya nukokke ten tokone gitu kan. Nah niku untuk pahala, terus sing ngedungke wae nggih untuk pahala. Kabeh untuk pahala tanpa mengurangi pahala jenengan sing maos. Ngoten nggih. Jadi ora ndak usah mikir wah berarti pahalanya didomokeh mboten. Jadi kalau dalam konteks amal jariah niku pahala semua orang yang terlibat itu dapat sama, Pak. Dapat sama. Nggih. Termasuk ten korban niku sing korban untuk pahala, sing nyekeli untuk pahala, sing keslentak sapi ya untuk pahala gitu kan. Nah, semua dapat pahala insyaallah. Semua tergantung keikhlasannya masing-masing. Makaten bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma 'alanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqa'ana wa ihwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna minal muwahhidin wasma'na fi jannatika jannatin na'im jannatil firdausil a'la ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum. Allahumma taqabbal suhada'ahum. Allahumma alayka bil yahud fa innahum qaumud dhalimun wa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumul adun ya dzal quwwatal matin.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya Ghani ya Hamid. Allahumma asfi mardana wa qdi duyunana. Allahumma akthir amwalana wa aksir awladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar razikin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min 'adzabi jahannam ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasy syirki wad dzulmi ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina